Hai viewers-viewersku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita intro dulu bos. Bam. Kali ini saya bersama rekan kerja lagi, yaitu perkenalkan siapa nama anda? Nama saya Barens Masela. Barens. Ya. Barens, kebetulan baru-baru kenal juga sama Baren, sudah mungkin berbulan-bulan. Jadi Baren kerja di IndiHome itu sudah berapa lama Baren? Sekitar 7 bulan lebih lah. Oh ya. Berarti hampir setengah tahun lah. Jadi Baren kalau kerja di IndiHome bisa dikasih tahu kepada semua mungkin apa mungkin kiat-kiat Baren selama kerja di IndiHome dan masih lanjut sampai sekarang. Apakah ada sesuatu mungkin atau something di IndiHome yang buat Baren tetap betah gitu kerja di IndiHome, atau Baren mungkin ada rencana kah kerja di lain atau seperti apa kalau di IndiHome ini? Kalau untuk kerja di IndiHome, untuk pengalaman lah. Jadi di IndiHome ini kenapa sampai bisa bertahan sampai sekarang, karena di IndiHome itu kan aku kuliah, kerja sambil kuliah. Berarti Baren salah satu orang yang kuliah sambil kerja juga. Ya. Jadi good job buat Baren. Terus apalagi Baren? Di IndiHome kan kalau untuk di basic kita kan untuk sales, setahu saya kan kita tidak terikat sama, maksudnya sama pekerjaan kita juga kan. Pekerjaan enak pokoknya, yang intinya kita bisa bagaimana cari pelanggan untuk mencapai target kita kan. Lalu untuk ke kuliah kayak gitu kan, kerja di IndiHome juga nggak mengganggu kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak jadi alasan lah Baren. Ya. Kalau kuliah tuh bisa juga gitu sambil kerja. Ya. Jadi nggak apa ya, orang tuh bilang tuh kuliah tuh berat, habis itu banyak tugas. Sebenarnya bila tugas banyak lah Baren. Sebenarnya tugas tuh banyak sih. Tapi kalau dunia kuliah memang banyak tugas bang. Tapi bagaimana kita membagi waktu kayak gitu kan? Betul. Ada waktu luang yang kita pakai untuk kerja, ada waktu luang untuk yang kalau untuk hal-hal yang penting mending kita abaikan aja dulu lah. Gitu. Oke, itu menurut Baren. Ya. Dan Baren sudah jalan berapa lama Baren? Ini kuliah sambil kuliah, kuliah sambil kuliah. Kerja sambil kuliah ini sudah jalan berapa lama Baren? Kalau aku kan udah 2 semester lah. Berarti 1 tahun. Tapi kalau untuk dunia kerja di IndiHome itu baru setengah tahun lebih lah. Ya kan? Berarti Baren sebelum kerja di IndiHome tuh berarti nggak ada kerja juga lah masih? Iya, masih. Berarti anggapan tuh pas Baren kuliah itu pas masuk IndiHome, dari situ Baren mulai kerja sambil kuliah. Ya, dan dari IndiHome itu baru saya tahu dunia kerja tuh kayak gimana. Betul sekali Baren. Jadi Baren kuliah sambil kerja itu gimana perasaan Baren setelah, kan bedanya kemarin itu kuliah doang, habis itu nggak kerja, habis itu sekarang kerja, habis itu kuliah. Baren gimana misalkan perbedaan dari kedua yang dijalankan Baren kemarin sama yang baru ini? Perbedaannya? Kalau perbedaannya tuh jauh sekali lah. Soalnya sebelum dapat kerja kan, kuliah, habis kuliah tuh nganggur jadi rumah, nggak ada kerjaan. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau nggak ada tugas ya kata anak sekarang apalah, rebahan, kaum rebahan kayak gitu kan. Kaum rebahan. Sekarang itu kan kalau nggak kuliah ya kerja ke kantor, survei kan, ada pelanggan survei,
Sekarang udah bagi-bagi waktu lah, nggak seperti dulu lagi santai-santai. Tapi dari kerja di IndiHome ini dapat pengalaman banyak sih untuk dunia kerja. Seperti itu Baren. Misalkan Baren di kampus kan ada sering dengar nggak masalah kayak mahasiswa itu tergolong ke dalam banyak kategori, kayak mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura. Jadi kan kupu-kupu itu kan maksudnya mahasiswa kuliah pulang. Nah itu. Ada juga yang mahasiswa tipikal kura-kura, kuliah kerja. Nah ada juga yang mahasiswa yang tipikal yang kuliah organisasi. Kalau Baren misalkan di kuliahan itu ngambil organisasi apa ya? Bukan ngambil apa ya, kayak kegiatannya tuh ada organisasi juga kah atau enggak gitu nah? Ya, kalau untuk organisasi memang aku terlibat juga dalam organisasi. Dalam organisasi intrasekolah maupun di luar di organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Ada kalau di dalam kampus lah aku terlibat dalam BEM, organisasi mahasiswa kemahasiswaan. Kalau yang di luar ada juga Bang di organisasi ini GMNI. Nah, itu. Misalkan organisasi itu sebenarnya bila menurutku tuh bagus gitu nah. Kalau sambil kuliah, sambil kerja, organisasi juga, tapi misalkan Baren memang kayaknya mampu gitulah kuliah sambil organisasi sambil sembari kerja gitulah. Kalau aku sendiri mungkin pribadi mungkin masih belum Baren, soalnya kalau waktuku kebetulan aku akan bagi sedikit buat kayak santai sama hiburan juga gitu nah. Jadi aku nggak mau terlalu banyak kegiatan yang bisa membuat waktu santaiku tuh kayak hilang gitu nah. Soalnya kalau kerja sambil kuliah itu kan sebenarnya bagi aku kan sudah cukup berat gitu Baren lah. Jadi kan sudah kuliah jalan, tugas-tugas pasti banyak. Habis itu ditambah kayak kerja mungkin kan banyak kerja kan, kita kerjanya lumayan nguras otak pada intinya, meskipun kita enggak kayak ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu kan di IndiHome, tapi kita kepikiran kayak masalah ini dan itu kan. Jadi itu yang untuk sementara aku mungkin organisasi, mungkin juga kebanyakan mahasiswa kalau organisasi itu banyak yang mungkin nggak terlalu dijalankan, tapi bagi yang menjalankan ya mungkin tetap semangat kayak Baren kan, tetap jalankan organisasinya, habis itu tetap lanjut. Mungkin Baren kayak semoga tetap kayak kuat gitu nah, jalankan semuanya bahasanya tanpa ada kayak kayak capek gitu Baren lah. Tapi misalkan capek itu mungkin ada aja Baren ya. Atau Baren kayak senang aja gitu nah. Soalnya kan orang kadang melakukan sesuatu tuh karena senang, habis itu mungkin dia mau nambah pengalaman atau nambah wawasan, makanya orang itu bahasanya mau ngambil kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu bikin dia kayak tenaga atau pikiran tuh terkuras semua Baren. Jadi makanya capek. Biasanya kalau sudah malam kerasaan. Soalnya aku pernah bahasanya kan kebetulan kuliah, habis itu kerja juga loh, habis itu organisasi. Kebetulan misalkan aku jalankan semuanya tuh rasaku terlalu sedikit berat gitu nah, buat di akunya gitu nah. Jadi mungkin untuk sementara kalau yang organisasi mungkin kalau akunya nanti aja dulu gitu nah. Mungkin sembari kayak ada kegiatan intrakampus yang memang lagi dicari, mungkin kegiatan tuh orang-orang atau anggotanya, mungkin aku masih bisa bantu gitu nah. Soalnya misalkan di kampus kita pasti sudah dikasih
apa ya, kayak kampus itu menyediakan gitu nah, menyediakan kegiatan intra di kampus untuk pengembangan diri seperti itu Baren. Dan sebenarnya bila aku sendiri bila mikirnya tuh sebenarnya kerja tuh sudah cukup Bang sebenarnya, kayak untuk memberi kita pengajaran atau sekaligus kayak pelatihan dan lain-lain. Soalnya kayak ekstrakurikuler apa kita lembah tuh apa tadi Baren, ekstrakurikuler kah apa namanya, Ekstrakurikuler. kegiatan kayak kampus gitu Baren lah, berorganisasi maksudnya. Organisasi. Nah itu tuh pada intinya tuh kayak kegiatannya itu kayak mengembangkan kayak skill kita gitu nah, sama keahlian kita. Tapi di dunia pekerjaan mungkin sudah dikasih juga pastinya kayak bagaimana berkomunikasi dan lain-lain itu soalnya sudah ada juga di dunia kerja. Tapi mungkin Baren ingin merasakan semuanya Baren lah. Ya. Bila aku Semuanya kemarin tuh, tuh ya makin untuk menambah pengalaman ya. Oke. Jadi Baren berorganisasi buat nambah sekaligus pengalaman Baren lah. Ya. Jadi kan sembari Baren dapat pengalaman di Telkom, Baren juga bisa mungkin tambahan dari organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus seperti itu. Misalkan misalkan Baren di kampus itu biasanya memakan waktu itu berapa lama Baren? Misalkan seharian, misalkan Baren lagi masuk kampus misalkan. Kalau masuk kampus nih satu hari kan ada satu mata kuliah, ada juga dua mata kuliah. Nah, biasanya tuh kalau hari Senin sampai hari Rabu itu kan dua mata kuliah. Biasanya sampai jam 12 di kampus. Nah, kalau kalau satu mata kuliah misalnya paling mentok lah jam 11 atau jam 10 udah pulang. Tapi kalau ada kayak kumpul-kumpul organisasi kayak gitu kan, bisa lama lagi, bisa sampai sore kayak gitu kan, bicara tentang diskusi tentang organisasi yang mau ini kan bicara tentang program-program kayak gitu kan yang mau dijalankan dalam tahun ini, apa yang mau dibuat, kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Berarti kalau kuliah Baren sampai kegiatan mungkin intra dari kampus aktif juga pastinya Baren lah. Ya. Tapi misalkan Baren mungkin ada beri masukan kepada penonton atau kawan-kawan misalkan yang masih kuliah habis itu ingin kerja mungkin, atau misalkan kegiatan yang sebenarnya positif, gimana mungkin Baren menyikapi misalkan kegiatan itu tuh misalkan memakan waktu kayak buat kuliah, atau misalkan misalkan kayak organisasi mungkin kayak tabrakan gitu no Baren. Iya. Menyikapi Baren misalkan kegiatan itu menghalangi kuliah, habis itu menghambat pekerjaan Baren gimana nyikapinya soal kayak itu tuh? Kalau untuk itu kita lihat kan mana yang penting dulu kan. Kalau seperti contoh kayak aku kan kerja, kuliah, sambil organisasi juga kan. Nah, kalau tiga-tiganya bertabrakan, kita lihat dulu mana yang penting, apa yang jadi fokus utama kita atau tujuan utama kita. Nah, itu yang kita laksanakan dulu. Nah, baru yang lain-lainnya kayak gitu. Berarti sebenarnya Baren tuh Baren tuh kayak melihat dulu Baren lah apa yang sebenarnya lebih penting gitu penting. Seandai kata sebenarnya tujuan kita itu kan awalnya sebenarnya kuliah dulu kan, selesaikan dulu. Tapi kalau untuk yang keadaan mendesak, seandainya kegiatan-kegiatan itu tidak terlalu penting di saat itu, mungkin kalau diundur atau
bisa ditunda. Ditunda seperti itu Baren. Jadi Baren bisa melakukan kegiatan yang lain dulu untuk sementara. Sebenarnya saya pengalaman juga Baren, sering sebenarnya tabrakan kayak itu tuh sering. Jadi masuk tabrakannya tuh tabrakan kegiatan gitu nah. Jadi antara kuliah, antara kerja, mungkin kegiatan yang hitungan di rumah juga, yang hitungan itu tuh harus kita yang kerjakan. Tapi kadang kalau nyikapinnya pasti ya benar kata Baren tadi, lihat dari sudut pandangnya, apakah yang kuliah atau yang pekerjaan itu tuh lebih penting yang mana gitu nah. Seandai kata ada hal kayak di kuliah itu, mata kuliah itu yang harus kita datangi, mungkin UTS atau kayak UAS, atau ada kegiatan tugas yang dosennya itu meminta kita disuruh ngerjakan. Ini Baren, kita kemana Baren? Belok kanan kah? Jadi kita harus kayak bijak-bijak aja gitu nah. Jadi jangan membuang sesuatu untuk mengambil sesuatu, tapi kita usahakan untuk mengerjakan semuanya, tetapi dengan prioritas yang diurutkan, yang mana lebih utama, yang mana tidak terlalu harus dikerjakan cepat Baren lah. Jadi jangan sampai ini blokan lagi Baren. Kita singgah dua. Jangan kayak pas kita ngambil keputusan tuh yang tidak terlalu tergesa-gesa, bahasanya kegiatannya kita kerjakan duluan. Udah lewat kah? Itu terbalik. Jadi misalkan kegiatannya itu tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengerjakannya, jadi jangan dulu dikerjakan maksudnya tuh jangan dulu dikerjakan tuh, kerjakan dulu yang pentingnya dulu gitu nah. Jadi misalkan sudah yang pentingnya dikerjakan, habis itu yang harus dikerjakan selanjutnya tuh dikerjakan ya gitu nah. Selama masih kau di handle kegiatannya tuh, handle aja dulu.